Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu anggota dan jamaah pengajian Aisyah yang saya hormati, alhamdulillah pada sore ini kita semuanya masih mendapat limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, keimanan dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba yang dapat mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya robbal alamin. Saya lanjutkan bahasan tentang fikih yang ada kaitannya dengan sholat ya. Dalam sholat itu ada yang disunatkan membacanya dikeraskan atau jahar, dan ada yang tidak disunatkan untuk dikeraskan. Yang disunatkan untuk dikeraskan itu yang pertama adalah pada sholat maghrib, untuk rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua dikeraskan bacaan Al-Fatihahnya dan bacaan surat sesudahnya. Kalau jadi imam juga dikeraskan bacaan takbirnya untuk semua rakaat. Bagaimana sahabat tahu kalau Nabi itu membaca dikeraskan? Bagaimana caranya tahu? Kira-kira sahabat bisa tahu kalau dikeraskan? Gimana caranya? Kok bisa tahu? Ya kedengaran. Itu gampang itu. Kalau yang kemarin pernah kita ceritakan kan, Nabi itu membaca nggak dikeraskan, kok tahu kalau Nabi membaca? Jangan-jangan tidak membaca. Tapi akhirnya tahu dari apanya? Dari gerakan jenggotnya. Nah yang ini lebih gampang. Dikeraskan maka dengar. Kalau dengar berarti dikeraskan. Hadis dari Jubair bin Mut'im, qala sami'tu Rasulullah, kata Jubair, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a fil maghribi bituri, membaca dalam sholat maghrib itu surat At-Tur. Jadi sampai ketemu surat yang dibaca itu apa, karena yang membacanya itu adalah keras dalam sholat maghrib. Ini hadis sahih ya, yang dalam sholat maghrib. Terus dijelaskan di sini dalam sholat maghrib Nabi membaca Al-Fatihah dan surat-surat secara keras sehingga para sahabat mengetahui, mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi. Kata dibaca dalam kalimat ini bukan membaca tulisan ya, tapi menghafal, membunyikan. Nabi tidak membaca karena Nabi tidak bisa membaca. Di antara bacaan Nabi yang terdengar ketika melaksanakan sholat maghrib, surat yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah antara lain surat At-Tur tadi. Itu banyaknya 49 ayat. Itu dibaca semua. 49 ayat surat At-Tur itu banyaknya 2 halaman. 2 halaman, nanti bisa dicek. Karena tadi saya cek 2 halaman. Kalau tidak 2 halaman berarti Qurannya ibu-ibu tidak sama dengan Quran saya. Terus Nabi membaca juga surat Al-Mursalat 50 ayat. Itu banyaknya 1,5 halaman. Berarti rakaat pertama surat At-Tur, rakaat kedua
mursalat. Kemudian membaca juga surat Al-A'raf. Ini yang paling panjang. Surat Al-A'raf ini 9 halaman. Dibaca pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua untuk sholat maghrib. Berarti satu rakaat itu membaca, seandainya dibagi sama ya, kan kita tidak tahu baginya itu sama apa enggak, itu 4 halaman setengah satu rakaat. Kalau kita biasanya sudah merasa lama ya, lama membaca ad-duha aja kelamaan. Ad-duha itu hampir sampai 1/3 halaman. Jadi dibagi 2. Kemudian membaca surat Al-Anfal 75 ayat untuk rakaat pertama dan rakaat kedua, ini juga panjang. Surat Muhammad 38 ayat. Tapi terkadang Nabi juga membaca surat yang pendek-pendek. Jadi berarti Nabi itu ya membaca surat yang panjang, membaca surat yang pendek ketika melaksanakan sholat maghrib. Nah, sahabat itu mendata semua karena bacaannya Nabi keras sehingga diketahui surat ini yang dibaca. Nabi membaca terus sahabat tahu suratnya surat apa. Kenapa kok begitu? Kok enggak kebingungan ini yang dibaca ini apa Nabi ini? Sahabat kok bisa tahu kenapa kira-kira? Nabi membaca, kan Nabi tidak menunjukkan surat At-Tur, Bismillahirrahmanirrahim, kan tidak begitu. Langsung bunyi. Tapi sahabat bisa tahu ini surat apa yang dibaca. Kira-kira kenapa? Karena sahabat juga hafal. Sama-sama hafalnya. Jadi begitu bunyi, oh ini surat At-Tur, ini surat Al-Anfal, tahu. Kulhu tahu. Kok Nabi kok bilang qul huwallahu ahad? Oh, saya tahu itu mesti Al-Ikhlas. Jadi tidak sulit mengenali karena sama-sama hafal. Itu yang sholat maghrib hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Berarti rakaat ketiga tidak membaca surat. Tidak baca surat. Kemudian berikutnya sholat isya. Hadis diriwayatkan dari Barok qala sami'tun nabi, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wattini waz-zaitun. Nabi membaca surat wattini waz-zaitun fil isya, dalam salat isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu au qira'atan, dan saya meyakini tidak ada orang yang bisa membaca sebaik bacaan Nabi. Ini kata Barok, dia mendengar Nabi membaca nama surat itu, berarti bacaannya itu dikeraskan. Hadis ini sahih. Pada rakaat pertama dan kedua Nabi membaca surat-surat sedang. Terkadang beliau membaca surat As-Samas, Wasyamsi waduhaha, atau surat-surat lainnya yang sama panjangnya. Jadi sekitar As-Samas. As-Samas itu berapa halaman? 15 ayat ya. Kalau halamannya tidak sampai 1 ya. Tidak sampai 1 halaman. Hampir 1 halaman. Terkadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq, idza sama'un sakot, itu juga tidak sampai 1 halaman, setengah halaman lebih. Nabi berpesan kepada Mu'ad. Mu'ad itu sahabat yang masih muda dan dekat dengan Nabi, agar kalau menjadi imam sholat isya membaca surat As-Samas, surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha. Ya, berarti dalam surat Isya
yang diceritakan sahabat ini Nabi biasa membaca surat-surat yang pendek tadi. Itu surat pendek ya. Yang As-Samas, Al-Lail, Al-Insyiqaq. Kalau Kulhu itu surat sangat pendek. Jadi lebih pendek lagi maksudnya. Itu untuk sholat maghrib tadi dan kemudian sholat isya. Juga pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Yang berkaitan dengan sholat subuh. Hadis dari Qutbah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wan nakhla basiqatin fir raqatil aula. Salangi fir raqatil ula. Kata Qutbah, saya mendengar dalam sholat fajar. Sholat fajar itu nama lain dari sholat subuh. Jadi kalau sholat fajar berarti sholat subuh. Kalau sholat sunat fajar berarti sholat sunat qabliyah subuh. Jadi subuh itu kalau fajar sudah keluar, sudah kelihatan. Fajar itu cahaya dari matahari yang masih di bawah ya. Dan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih sudah memutuskan untuk sholat subuh di Indonesia itu terlalu malam. Setelah diteliti maka yang benar itu dimundurkan berapa menit? 8 menit ya, 8 menit. Kalau ibu-ibu sholat di Al-Manar sudah pasti dimundurkan 8 menit baru adzan subuh. Nah kalau ibu-ibu sholat tidak di Al-Manar dihitung sendiri. Sudah adzan subuh nanti ibu-ibu sholat subuh setelah lewat dari 8 menit. Termasuk sholat qobliyahnya. Sholat qobliyah itu menunggu masuk waktu sholat apa tidak? Misalnya qobliyah duhur, itu nunggu masuk waktu duhur apa enggak? Menunggu. Namanya qobliyah duhur, ba'diyah duhur, artinya ada di dalam waktu duhur. Kalau sebelum masuk waktu duhur jangan qobliyah duhur. Ya sholat sunat saja. Begitu juga subuh. Kalau belum ditambah 8 menit, jangan sholat qobliyah subuh. Sholat malam saja, misalnya witir. Jadi kita ke masjid, belum adzan subuh, berarti pasti belum masuk waktu subuh. Nah, sholat di situ karena baru datang, sholat tahiyatul masjid. Setelah itu sholat lagi, sholat malam. Waktu yang sangat bagus untuk melaksanakan ibadah sholat dan berdoa. Setelah nanti mendengar adzan di sekitar kita di masjid yang bukan Al-Manar, maka tunggu 8 menit lagi baru masuk waktu subuh, berarti baru ibu-ibu melaksanakan sholat qobliyah subuh. Lalu sholat ba'diyah subuhnya kapan? Oh enggak ada ya, saya tidak lupa, cuma nanya aja. Soalnya dulu ya, ini dulu bukan sekarang. Kadang-kadang itu ada jamaah Al-Manar itu setelah sholat subuh sholat lagi ya. Tapi dulu mungkin belum ikut pengajian. Ya, sholat lagi itu diduga sholat ba'diyah. Nah, dalam sholat fajar tadi Nabi membaca ayat, diantara bunyinya ini tidak disebutkan suratnya. Wan nakhla basiqatillah, wan nakhla basiqatin, sampai di situ. Tapi itu saya tahu adalah surat Qaf, wan nakhla basiqatillaha tal'un nadid. Itu surat Qaf. Surat Qaf itu panjangnya 2 halaman. 2 halaman Al-Qur'an. Itu dibaca pada waktu subuh di 1 rakaatnya. Kita teruskan dulu penjelasannya. Hadis ini berkualitas sahih. Pada sholat subuh Nabi terkadang membaca surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, dan seterusnya. Itu kalau tidak salah sekitar 2 halaman.
Kemudian pada rakaat pertama dan kedua atau surat-surat lain yang hampir sama. Jadi surat Al-Waqiah itu dibagi dua, separuh dibaca rakaat pertama, separuh dibaca rakaat yang kedua, atau membaca surat lain yang kira-kira sekitar itu, sekitar 2 halaman Al-Quran. Beliau pernah membaca surat At-Tur pada Haji Wada. Terkadang membaca surat pendek seperti At-Takwir. Apa takwir? Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat itu 1 halaman ya. Kemudian surat Az-Zalzalah tidak sampai separuh halaman, atau surat Al-Falaq sangat pendek. Bahkan surat An-Nas untuk sholat subuh. Jadi dalam surat subuh itu Nabi membaca surat yang agak panjang, juga membaca surat yang pendek. Pernah dilakukan. Surat yang pernah dibaca oleh Nabi bukan hanya itu. Tadi disebutkan nama-nama surat, tapi bukan hanya itu. Itu hanya sekedar contoh. Tetapi barangkali semua ayat dalam Al-Quran pernah dibaca oleh Nabi dalam sholat fardu. Paling tidak hadis berikut ini dan juga hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa sebagian besar ayat Al-Quran pernah dibaca oleh Nabi dalam sholat. Memang ketentuannya sholat kan membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat lain pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, melihat yang dilakukan Nabi berarti surat lain itu ya surat apa saja. Sholat apa saja bisa dibaca pada waktu sholat fardu apa saja, sama ya. Hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari mbahnya, mamin annahu qala ma minal mufassal suratun saghiratun au kabiratun illa wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa biha fis sholatil maktubah. Artinya gini, sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya Amr berkata, tidak ada satu surat mufassal, baik yang ringan maupun yang berat, yang kecil maupun yang besar, kecuali saya sudah mendengar Rasulullah mengimami sholat menggunakan surat-surat itu, yaitu pada sholat fardu, fis sholatil maktubah. Amr ini sahabat Nabi, jadi kalau Amr bilang berarti Amr memang menyaksikan yang dilakukan oleh Nabi. Jadi tidak ada surat mufassal. Ini istilah khusus miliknya ahli tafsir. Jadi ada surat itu diberi nama surat mufassal. Kok ada kiriman? Hah? Oh. Nah, ya nanti aja. Kita lanjutkan ya. Siapa tahu itu ada konsumsi. Ya, saya baca keterangannya ya. Amr yang sahabat Nabi bilang tidak ada surat mufassal yang tidak pernah dibaca Nabi ketika menjadi imam sholat untuk sholat fardu. Begitu terjemahan bebasnya, yang penting gampang difahami ya. Kalau ikut urutan kalimat itu kadang-kadang difahami susah. Jadi ini berarti Amr itu menyimpulkan dari sekian tahun dia bersama Nabi, sholat menjadi makmumnya Nabi, dalam sepengetahuan dia tidak ada surat mufassal
yang tidak pernah dibaca Nabi ketika menjadi imam dalam sholat fardu. Nah, surat mufassal itu apa? Surat mufassal itu istilah untuk ahli tafsir, yaitu surat yang ayatnya pendek-pendek. Sekalian suratnya juga pendek. Nah, itu sekitar surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Itu disebut surat mufassal. Mufassal itu artinya nyambung. Jadi karena pendek kan terkesan nyambung. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, kan nyambung-nyambung pendek-pendek itu ya. Nah, mufassal itu menyambung atau bersambung. Kita lanjutkan. Hadis-hadis tersebut beserta banyak hadis yang lainnya yang saling berkelindan, saling mendukung dan menguatkan pada kesimpulan bahwa pada sholat subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam membaca Al-Fatihah dan surat secara jahar. Jahar itu artinya dikeraskan. Begitu juga pada sholat maghrib dan sholat isya dalam rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Nah, itu udah kesimpulan dari bab ini, dari bakasan ini. Karena membaca jahar itu sunat saja, jadi seandainya ada imam bacanya tidak dikeraskan karena sedang sakit tenggorokan, ya tetap sah sholatnya, kan cuma sunat. Cuma idealnya kalau ada orang ya cari imam yang tidak sakit biar bisa mengeraskan. Pertanyaannya adalah kerasnya imam itu sekeras apa? Ini pertanyaan zaman sekarang. Kalau zaman Nabi dulu kan sholat jamaah itu paling 4 baris, 8 baris di ruang yang tidak begitu lebar. Nah sekarang di masjid yang besar bukan hanya lebar tapi juga berlantai tingkat. Ada jamaah lantai 1, lantai 2, lantai 3. Terus kerasnya sekeras apa? Nah pada situasi seperti itu masjid wajib punya pengeras suara. Jadi pengeras suara itu mengikuti ajaran agama, bukan ini hanya untuk keindahan masjid dalam rangka sholat, tidak begitu. Karena imam itu diperintahkan, meskipun sunat ya, diperintahkan membacanya itu dikeraskan, maka seberapa keras bacaan imam itu adalah menjangkau semua jamaah. Karena itu kalau jamaahnya cuma 1 baris tidak sampai pengeras. Menghemat energi. Tapi kalau jamaahnya banyak ya wajib ada pengeras ya. Cuma sekali lagi itu tadi hukumnya sunat ya. Afdolnya dikeraskan sampai menjangkau semua makmum sehingga menggunakan pengeras suara. Jika pada waktu sholat kemudian listrik padam, maka tidak boleh sholat diliburkan karena pengeras suara tidak bisa dipakai, tidak boleh. Tetap sholat meskipun tidak kedengaran, karena tidak kedengaran juga sholatnya tetap sah. Nah dalam situasi seperti itu boleh ada imam apa namanya itu ya imam pembantu seperti yang diterapkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi suara imam itu ditirukan oleh 1 orang sebagai penyambung lidah imam. Kalau pada zaman dulu itu supaya suara imam yang jauh di depan itu bisa kedengaran melalui pembantu imam yang 1 tadi sampai ke belakang. Yaitu kalau nanti suatu saat masjidnya besar, mau sholat fardu listriknya padam, jadi salah satu membantu imam mengeraskan suara. Jadi kalau Bapak Ibu nyetel TV channel Mekah ya, kemudian silakan dilihat sholat jamaah, itu nanti ada orang yang suaranya keras sama dengan kerasnya imam, tapi suaranya di belakang imam. Jadi misalnya imam bilang
Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar, harus di belakangnya, tidak boleh menyamai. Itu maksudnya adalah supaya makmum yang jauh di belakang juga terjangkau suara imam, itu maksudnya begitu. Tapi karena itu membiasakan seperti yang dilakukan oleh sahabat dulu ketika jamaah sudah banyak, maka sekarang juga masih dilaksanakan, tidak apa-apa. Meskipun di Indonesia seperti tidak biasa ya, tidak biasa. Tapi kalau ada yang ingin bertanya, itu maksudnya kenapa kok ada suara seperti imam? Nah, itu maksudnya adalah untuk mengeraskan atau memperpanjang jangkauan suara imam ketika zaman dulu belum ada pengeras suara. Sudah cukup ya? Nah, saya tambahkan satu lagi. Disunatkan membaca keras itu bukan hanya imam, ya. Salat tidak jadi imam, tapi tidak jadi makmum, ya. Berarti salat sendirian. Ya, kalau salat sendirian itu juga disunatkan membaca Al-Fatihah dan membaca surat pada rakaat pertama dan kedua, itu juga dikeraskan sekedar bersuara karena salat sendiri. Ya, gitu ya. Mungkin sudah cukup itu. Kemudian ada pesan tadi di kota itu ada tulisannya. Jadi maksudnya Bu Yan ini syukuran karena alhamdulillah atas doa ibu-ibu semuanya, beberapa bulan ini berjuang melawan ujian kesehatan, insya Allah berhasil ya. Sekarang ini seharusnya tidak pulang karena masih proses terakhir terapi sinar. Mungkin karena yang disinar itu Bu Yani sampai sinarnya rusak. Mesinnya itu rusak. Terus kapan kira-kira mulai lagi tidak tahu. Jadi kalau